Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin melakukan sebuah observasi ke tempat makam sejarah, yaitu makam sejarah Keramat Luar Batang, di mana tempat ini berada di Muara Baru, Jakarta Utara. Oke, ingin tahu tentang video ini selanjutnya, maka tonton sampai habis. Terima kasih. Asal-usul Masjid Luar Batang dan kisah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Masjid Jamil Keramat Luar Batang atau populer dengan sebutan Masjid Luar Batang merupakan sebuah tempat ibadah bersejarah yang terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu tahukah teman-teman semuanya mengenai asal-usul masjid itu dinamai Luar Batang? Masjid Luar Batang yang terletak di Jalan Luar Batang Gang 5 nomor 1 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ini banyak didatangi ribuan peziarah setiap harinya. Karena di dalam komplek masjid itu terdapat ruang makam keramat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dan asistennya, seorang keturunan Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Umumnya, peziarah selain mencari berkah, diantaranya ingin mencari keselamatan, menyembuhkan penyakit, atau agar dinaikkan pangkatnya. Sejarah berdirinya kompleks keramat itu berawal dari kedatangan seorang pemuda tampan berasal dari belahan Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hadramaut yang Yaman Selatan, datang ke Batavia pada tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-18. Pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu itu hijrah ke Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu, pelabuhan Sunda Kelapa termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa. Di kawasan Brawarawa dan terdapat banyak pohon bakau. Terletak di bagian barat Sunda Kelapa yang berbentuk teluk, itulah dibangun surau atau yang biasa kita sebut adalah musola oleh Al-Habib Hussein sebagai tempat beribadah dan bersolawat. Di tempat itulah ia menyiarkan agama Islam dan banyak penduduk yang datang untuk memohon doa. Al-Kisah, pada suatu malam Al-Habib dikejutkan seorang pendatang dengan pakaiannya basah kuyup, mohon pertolongan dari kejaran tentara VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati. Menjelang tengah hari, datanglah pasukan berkuda VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan merampasnya dari tangan Habib Hussein. Dengan tegar, Habib Hussein membela tawanan itu. Akhirnya, warga Tionghoa itu terbebas dan masuk ajaran agama Islam. Bahkan ia menjadi asisten Habib Hussein dan pengikutnya di Glodok Kota. Alasannya, pemerintah Belanda khawatir kegiatan syiar agama Habib dapat mengganggu ketertiban. Belakangan akhirnya dibebaskan, bahkan pemerintah Belanda minta maaf atas penahanan itu. Namun ada suatu keajaiban saat Habib Hussein yang ditahan di ruang khusus dengan ukuran kecil dan sempit terpisah dengan pengikutnya yang berada di ruang besar. Namun penjaga tahanan melihat Habib berada di ruang besar menjadi imam sholat di tahanan tersebut. Semasa hidup Habib Hussein belum pernah menikah sampai akhir hayatnya pada Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Juni 1756 Masehi dalam usia kurang lebih 30-40 tahun. Ketika itu, pemerintah Belanda melarang jenazah Habib Hussein dikuburkan di tempat tinggalnya dan mengharuskan orang asing dikuburkan di Tanah Abang. Tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusung Kurung Batang ke kuburan Tanah Abang, tetapi Kurung Batang yang semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kuburan Kurung Batangnya kosong. Ternyata jenazah Habib kembali ke tempat tinggalnya semula, sehingga pengusung Kurung Batang memutuskan untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya yang menjadi ciri khusus Kampung Baru Luar Batang atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Berikut adalah sejarah singkatnya. Terima kasih.